Hai Sobat SKL, apa kabarnya? Kembali lagi bersama Miss hari ini. Hari ini kita akan membahas materi tentang cara menyusun jurnal penutup dan jurnal pembalik. Ya, di pertemuan yang lalu kalian sudah menyelesaikan neraca lajur berikut dengan laporan keuangannya. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana sih cara menyusun jurnal penutup dan jurnal pembalik. Miss bisa bilang kalau ini nggak susah, gampang. Ya, kita hanya tinggal meneruskan proses yang sudah ada. Ya, nggak usah panjang lebar dan nggak perlu lagi Miss bahas neraca lajurnya karena sudah kita bahas kemarin. Langsung saja masuk ke jurnal penutup. Oke, jurnal penutup atau yang biasa dikenal dengan closing entries adalah jurnal yang dibuat di akhir periode untuk menutup atau mengenalkan akun-akun. Nah, yang pertama dia mengenalkan akun nominal, akun pendapatan dan akun beban, mengenalkan akun preferred dan mengenalkan akun laba atau rugi. Ya. Setelah menyusun jurnal penutup, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah menyusun neraca saldo setelah penutupan. Kalau menyusun neraca saldo berarti perlu buku besar. Ya, kita langsung masuk ke contoh. Jadi di sini Miss akan pakai contoh dari foto studi BU Aji. Ya. Nah, sesuai dengan dibilang tadi, akan menutup akun nominal. Nah, yang perlu kalian perhatikan kalau ingin menyusun jurnal penutup adalah karena yang dibilang adalah menutup akun nominal berarti sumber pencatatannya dari mana, Miss? Kalau dari laporan keuangan berarti dari mana? Dari laporan laba rugi. Kalau kamu mau lihat dari neraca lajur berarti lihatnya kemana? Ke kolom laba rugi. Jadi tergantung kalian mau lihat yang mana. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Yang pertama yang harus ditutup adalah ya sebelum ke sana bentuk formnya sama aja kayak yang biasa kayak jurnal penyesuaian, kemudian penanggalannya ini semua tanggal 30 karena untuk tanggal penutupan. Ya. Yang pertama yang harus ditutup adalah menutup akun pendapatan. Nah, bagaimana sih Miss cara menutup akun pendapatan? Tujuannya kan tadi mengenolkan. Jadi kalau misalnya nih kita punya pendapatan di sebelah kredit, kalau kita mau mengenolkan, kita harus pindahkan dia kemana? Tentu ke posisi lawannya yaitu sebelah debit. Nah, sekarang coba kita perhatikan neraca lajur. Kita perhatikan neraca lajur untuk akun pendapatan. Akun pendapatan sewa punya posisi di sebelah kredit. Akun pendapatan apalagi itu ya? Pendapatan foto ya kalau saya nggak salah. Pendapatan foto juga di sebelah kredit. Nah, kalau kita mau mengenalkan mereka, maka kita harus pindahkan. Bagaimana, Miss? Nih, kita perhatikan. Jadi saran saya, kalian harus masukkan dulu yang punya angka. Ya, jadi sebelah kredit kalau tadi misalnya nih si pendapatan kan is kredit. Berarti ketika akan kita sesuaikan, kita akan tutup, berarti dia akan pindah ke sebelah debit. Makanya di sini tulis dengan pendapatan foto dan sewa di sebelah debit. Kemudian sebelah kreditnya diisi dengan ikhtisar laba rugi. Nah, ikhtisar laba rugi ini adalah akun pembantu. Jadi dia akan akan terpakai pada saat kita melakukan penutupan. Ya, ini akun pembantu. Dari mana datangnya ini? Ya tinggal di total aja seperti itu. Paham ya? Oke, sekarang kita mau menutup akun beban. Kalau kalian nggak mau lihat dari laporan keuangan, berarti bisa lihat di neraca lajur. Lihat semua akun beban. Ya, semua akun beban kan berada di sebelah debit. Ketika akan kamu tutup, maka dia akan pindah. Saya sarankan lagi, kalian harus isi dulu yang sebelah kreditnya. Yang sudah ada jelas namanya siapa dan angkanya berapa. Tinggal dimasukkan di sini. Baru setelah itu kalian buat yang sebelah debitnya dengan ikhtisar laba rugi. Ya, datang dari mana? Ya, dari semua penjumlahan ini. Sampai di sini paham? Nah, berikutnya menutup laba atau rugi. Nah, kan kita udah tahu sebenarnya kalau perusahaan kita ini mengalami laba. Dari mana Miss tahu? Udah jelas di sini tuh, selisihnya sisi laba. Oke, makanya di sini bahasanya langsung menutup laba. Nah, kemudian bagaimana cara mengisinya ini Miss? Kita harus perhatikan. Kamu lihat ikhtisar laba rugi sebelah kredit berapa? 2 juta, 2 miliar 116 juta. Kemudian ikhtisar laba rugi yang sebelah debit berapa? Nah, ini harus diselisihkan. Nah, ketika kamu selisihkan, nilai terbesar sebelah mana? Sebelah debit. Makanya diletakkan di ikhtisar laba ruginya di sebelah debit seperti ini. Kemudian kalau untuk menutup laba atau rugi pasti jurnalnya tuh ikhtisar laba rugi modal atau modal ikhtisar laba rugi, tergantung kondisinya. Nah, nilai ini berasal dari selisih antara ini nih. Mereka tuh harus diselisihkan. Seperti itu ya, mereka harus diselisihkan. Dan selain itu supaya kamu tahu yang kamu kerjakan ini benar, nilai ini harus sama dengan nilai yang ada di selisih neraca lajur, harus sama dengan nilai laba yang ada di laporan laba rugi. Ya, jadi itu menentukan pekerjaan kita benar.
Ya, sampai di sini paham? Miss, ini kan kalau laba, jadi kalau rugi gimana, Miss? Logikanya aja, kalau kamu mengalami rugi, berarti modal bertambah atau berkurang? Berkurang, berarti modal pada laba rugi. Nah, kemudian kan dibilang ada lagi untuk menutup akun Prive. Ya, kebetulan Foto Studio Bawi Aji nggak punya Prive. Cuman saya sampaikan di sini untuk menutup Prive, jurnalnya seperti ini. Modal pada Prive. Kenapa modal pada Prive, Miss? Prive itu kan kalau normalnya berada di sebelah debit. Berarti ketika disesuaikan akan pindah ke kredit. Seperti ini ya, tujuannya supaya jadi nol. Paham sampai di sini? Oke, kalau paham, mari kita masuk ke buku besar. Nah, ini biasanya hal yang paling kalian males kerjain karena banyak. Ya, nah untuk buku besar pada dasarnya sama aja, nggak ada beda. Cuman karena transaksi kita ini kan tidak berasal dari jurnal umum, tapi langsung sudah punya saldo, kemudian langsung saldo akhir langsung ke penyesuaian. Ya, nah jadi pencatatan buku besarnya sama aja, cuman bedanya di bagian keterangan. Ya, mencontohkan di sini yang biasa dulu ya. Nah, pertama yang harus kalian tahu, Miss, jadi buku besar yang harus kami susun itu apa aja? Kami tahu dari mana, Miss, buku besarnya apa aja? Nah, nggak usah bingung. Pegangan kalian adalah nih, semua akun yang ada di neraca lajur itu harus dibuat buku besarnya. Semua, Miss, iya dong, semua tanpa terkecuali. Ya, jadi semuanya harus kamu buat buku besarnya. Duh, ribet. Enggak ribet. Oke ya. Nah, sekarang kamu perhatikan. Kamu perhatikan yang pertama buku besar nih, saya kasih contoh yang umum aja, buku besar kas. Tuh. Keterangannya tulis dengan saldo awal, ya, karena ini nih, saldo awalnya ini. Ya, saldo awalnya, kemudian baru kalau tidak ada transaksi berarti selesai sampai di sini. Nah, ini yang ada berbeda sedikit, coba cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang itu punya saldo awal nggak? Nggak punya, Miss. Dia kan akun baru. Iya, benar nggak punya. Tapi makanya kita bikin di sini saldonya 0. Kemudian karena dia adalah akun baru yang muncul di penyesuaian, maka kita tulis dengan penyesuaian. Nah, untuk ref jurnal penyesuaian tulis dengan JP001. Kalau untuk penutupan JPT001. Ya, tergantung halamannya lah seperti itu. Nah, berikutnya yang perlu saya sampaikan di sini, kalau yang lain itu sama aja sih cara kerjanya. Nah, coba perhatikan untuk modal. Ini harus kalian perhatikan. Modal, coba kita lihat ya. Modal itu di neraca saldo awal itu kan 1 miliar. Ya, kita letakkan 1 miliar. Kemudian kenapa bisa ada masuk misalnya penutupan? Jelas, semua transaksi yang sudah kita catat, yang ada di jurnal penyesuaian, yang ada di jurnal penutup, itu wajib kita masukkan di buku besar. Kembali nggak perlu, kan itu kan untuk periode berikutnya. Jadi wajib kalian masukkan dan tulis dengan keterangannya saja. Kalau dia berasal dari penutup, seperti ini ya, seperti modal ini kan dia dari penutup nih yang ini nih, ya nih nih. Nah, dia kan dari penutup, makanya di sini, mana tadi? Makanya di sini dia tulisannya penutup. Nah, letakkan di sini. Dan hasilnya adalah sekian. Nah, hasil ini harus sama dengan yang ada di laporan perubahan modal. Kalau nggak sama, berarti ada yang salah di sana. Oke, paham ya? Next, saya lanjut ke pendapatan. Nah, untuk pendapatan, nah ini dia sama, saldo awalnya lihat di kolom saldo, kemudian dia nggak ada transaksi penyesuaian tapi ada di penutup, ya langsung saja. Nah, kalau kamu perhatikan nanti semua akun nominal pendapatan global itu akan menjadi 0. Persis seperti yang dikatakan ini. Tujuan untuk mengenalkan akun nominal, Prive laba rugi. Ya. Nah, kalau semua angka ini sudah selesai diposting ke buku besarnya masing-masing sesuai nama akunnya, maka yang berikutnya adalah sesuai yang ini dibilang menyusun neraca saldo setelah penutupan. Maka dapatlah neraca saldo setelah penutupan kita seperti ini, tuh seperti ini. Nah, apa Miss bedanya neraca saldo setelah penutupan dengan neraca saldo yang sebelum penutupan, yang awal sebelum penyesuaian? Beda. Kalau di neraca saldo sebelumnya, nih kalian perhatikan, ya beda. Bedanya apa, Miss? Salah satunya beda angka. Kemudian, nah di sini akun-akun nominal ini kan masih ada. Tapi kalau di neraca saldo setelah penutupan nggak ada lagi akun nominal karena mereka semua sudah nol. Ya, nah itu dia. Gampang kan? Susah. Berarti kalau nol udah nggak dimasukin lagi, bisa nggak perlu ngapain dimasukin. Paham sampai di sini ya? Oke, kalau paham kita lanjutkan ke pembalik. Nah, ini juga gampang. Nah, jurnal membalik adalah atau yang biasa disebut reversing entries dibuat di awal periode. Kalau penutup tadi kan dibuatnya di akhir periode.
Kalau yang ini di awal periode, berarti kalau kita mau pakai data foto studi WAJ berarti penanggalannya tanggal berapa? 1 Januari 2019 ya salah, berarti ayo tanggal berapa? Iya, 1 Juli 2018 ya. Gunanya untuk memindahkan akun real yang ada pada saat penyesuaian. Artinya akun yang baru muncul pada saat penyesuaian. Akun realnya aja ya, dengan tujuan untuk menghindari pencatatan 2 kali. Ya, sumber pencatatannya berarti berasal dari jurnal penyesuaian. Akun-akun yang dibalik hanya 4 ini saja. Tidak semua akun real. Yang pertama akun beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, utang beban dan piutang pendapatan. Oke, kita langsung masuk ke soal. Nah, tadi dibilang kan dasarnya ke penyesuaian. Tinggal kita lihat aja penyesuaiannya. Penyesuaian mana kamu penyesuaian? Nah, ini dia. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama, beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Apakah masuk nominasi ini? Enggak, Miss. Oke, kalau enggak berarti enggak usah ditandain. Beban iklan-iklan dibayar di muka. Apakah masuk dalam nominasi ini? Masuk, Miss. Beban dibayar di muka. Oke, kita tandain dulu warna kuning sementara. Nah, sekarang saya bertanya. Yang mana akun real? Iklan dibayar di muka, Miss. Oke. Apakah iklan dibayar di muka sudah ada dari awal atau adalah akun yang baru muncul? Sudah ada dari awal, Miss. Mana buktinya ini, Miss? Nah, berarti perlu untuk dibalik? Nggak perlu, Miss. Oke, berarti kalau gitu kita cancel. Paham? Oke, beban perlengkapan foto dan perlengkapan foto. Adakah di sini? Nggak ada, Miss. Oke, berarti perlu dibalik? Nggak perlu. Next, beban penyusutan peralatan dan akumulasi. Nggak ada, Miss. Oke. Penyusutan gedung? Nggak ada juga, Miss. Oke, next. Kita lanjut. Asuransi dibayar di muka dan beban asuransi. Apakah masuk ke dalam nominasi ini? Iya, Miss. Beban dibayar di muka. Oke, saya tandai warna kuning dulu. Saya tandai dulu warna kuning. Nah, sekarang saya mau tanya. Si asuransi dibayar di muka sama beban asuransi mana yang termasuk dalam akun real? Asuransi dibayar di muka, Miss. Oke, sekarang saya tanda lagi asuransi dibayar di muka. Apakah asuransi dibayar di muka sudah ada dari awal atau adalah akun baru? Baru, Miss. Nah, berarti ini perlu dibalik. Oke, saya tandain ya. Udah dapat 1. Kemudian yang berikutnya, beban gaji, beban LAT, utang beban. Apakah masuk ke dalam nominasi ini? Masuk, Miss, utang beban. Oke, kalau begitu pertanyaan kedua, apakah dia adalah akun yang baru muncul pada saat penyesuaian atau sudah ada dari dulu? Baru muncul, Miss, berarti dia akan kita balik. Berarti ada berapa yang akan kita balik? Ada 2. Mari kita perhatikan. Nah, bagaimana pencatatannya? Seperti ini. Jadi tinggal dibalikin aja, Miss. Ya, iya, tuh asuransi dari muka pada beban asuransi tinggal dibalik. Nah, seperti ini. Kan dibilang untuk awal periode berarti tanggal 1 Juli ya. Sampai di sini paham ya? Nggak susah kan? Oke, kalau paham, semoga video ini bisa membantu kalian untuk mengerjakan dan memahami soal-soal berikutnya. Kalau ada yang kurang paham, silahkan hubungi Miss. Kemudian tetap semangat dan jaga kesehatan di masa pandemi. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Selamat belajar dan sampai jumpa.